itu adalah senjata bagi orang beriman, salah satu senjata yang luar biasa bagi orang-orang yang memahaminya. Ketika dia tidak sanggup membalas karena tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tetapi di malam hari dia menghadap kepada Allah, dalam doanya dia doakan orang-orang yang zalim agar dibalas oleh Allah sesuai dengan kezalimannya. Didoakannya orang-orang yang membuat kejahatan di muka bumi supaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu yashrah sadrahu lil-islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita iman serta Islam. Kemudian salawat dengan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186 yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk atau mereka mendapatkan kebenaran. Asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat ini. Dalam kitab tafsir At-Tabari Al-Jami' Bayan an Ta'wil Al-Quran, riwayat dari Muawiyah bin Haidah. Begitu juga Imam Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan kalau ada seorang Arab Badawi atau Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya tentang Allah di mana. Seandainya Allah dekat, saya akan berdoa dengan suara perlahan. Tetapi kalau Allah itu jauh, maka saya akan menyeru, akan berdoa dengan suara lantang, dengan suara keras. Maka Allah turunkan ayat ini untuk memberikan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dekat. Jadi tidak perlu kita berteriak-teriak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dekat, Allah Maha mendengar. Dalam ayat juga disebutkan kalau Allah berjanji akan memenuhi permohonan orang-orang yang memohon ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji itu kemudian dikuatkan lagi dalam surat yang lain, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berfirman Rabbmu, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Allah berjanji mengabulkan doa hamba-hambanya, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya, karena mengingkari janji adalah sifat yang kurang, dan Allah Maha Suci dari segala sifat yang kurang. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca ayat ini dari awal sampai selesai, Allah akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadanya.
Setelah itu dibuatkan di dalam kalimat berikutnya jawab syaratnya. Oleh karena itu terimalah apa yang Allah turunkan dan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa yang kita panjatkan diterima dan kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita minta. Nah, sebagian memahami asal kita berdoa maka Allah akan kabulkan. Betul, tetapi kalau doanya sendiri tidak sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, kalau doanya sendiri bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan, tentu Allah juga tidak akan terima karena Nabi sudah menjelaskan hal tersebut. Nah, ada orang yang kekeringan, di daerahnya air hujan tidak turun, sawahnya sudah gagal panen karena air tidak ada. Kemudian dia berdoa kepada Allah, doa minta hujan atau doa istisqa. Tetapi masjid di negeri itu tidak juga ramai, tidak juga berisi. Apalagi kalau ingin kita terima doa, maka bertaubatlah kepada Allah dari segala kesalahan yang telah kita lakukan. Nah, kenapa begitu? Karena terjadinya kebinasaan, kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, baru sekali dia berdoa, dia ingin langsung dikabulkan. Sekali sebut langsung terjadi. Kalau memang ada terjadi yang seperti itu, bersyukurlah. Itu sangat luar biasa karena jarang juga orang yang mendapatkan hal tersebut. Namun itu bukan berarti otomatis Allah mencintai atau meridainya, karena bisa saja itu makar dari Allah untuknya. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, kalau Allah memberikan apa yang diminta oleh seorang hamba, sementara hamba itu senantiasa bermaksiat kepadanya, maka apa yang Allah kabulkan itu menjadi istidrak baginya, bukan menjadi rahmat dari Allah untuknya. Nah, oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak amal saleh sebelum memanjatkan doa meminta hujan. Nah, ketika sudah datang waktunya, dilaksanakanlah salat kemudian khutbah dan berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Nah, kalau tidak diturunkan oleh Allah, apakah sia-sia yang kita lakukan? Doa yang kita panjatkan itu tidak ada nilainya? Tidak begitu. Doa itu sendiri adalah ibadah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makin banyak dia berdoa, makin banyak dia beribadah. Makin banyak ibadahnya kepada Allah, makin banyak pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas Allah kabulkan di dunia atau nanti Allah tunda lalu dikabulkan di akhirat, karena doa tidak akan Allah tolak, karena Allah memang sudah berjanji seperti itu akan mengabulkan doa-doa dari orang yang berdoa. Mau cepat mau lambat, dunia atau akhirat, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita berdoa sudah ada nilainya, sudah ada pahalanya. Dikabulkan, itu menjadi bonus untuk kita. Dan yakinlah untuk diterimanya doa kita oleh Allah, karena kita tahu bukan hanya di dunia saja, di akhirat juga bisa Allah kabulkan doa tersebut. Karena Allah Maha mengetahui kalau dikabulkan di dunia, kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, akan menjadi orang-orang yang lupa diri. Berhubung Allah sayang kepada kita, maka tidak dikabulkan doa tersebut, Allah berikan balasannya di akhirat. Dirapel semua doa yang sudah kita panjatkan, diberikan pahalanya semuanya di hari akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, jangan mentang-mentang Allah sudah berjanji begitu lalu dia punya semacam keyakinan asal dia sudah minta hujan, hujan pasti turun. Ya tidak begitu. Kalau tidak turun-turun hujan, dia katakan ternyata sunnah Nabi istisqa tidak mampus, tidak ampuh. Hujan belum juga turun-turun katanya. Sehingga mereka menyangka kalau sunnah yang Nabi tunjukkan tidak ada gunanya. Nah, ini kesalahpahaman tentang memahami apa itu doa. Doa itu adalah salah satu usaha kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Allah berikan atau tidak, itu Allah yang menentukan. Jika Allah berikan, kita berprasangka baik, Allah membalas doa kita. Jika Allah tidak mengabulkan, kita juga berprasangka baik, Allah Maha mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Namun orang-orang yang merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala, dia punya rencana dan dia meyakini rencananya lah yang terbaik, bukan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa yang dia rencanakan Allah kabulkan, bersyukurlah. Kalau tidak Allah kabulkan, bersabarlah dan terus berdoa kepada Allah, karena itu merupakan ibadah dan kita kepadanya.
Nah, oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kalau ingin doa dikabulkan, Allah katakan dalam ayat kita baca, "Fal yastajibuli," maka terimalah apa yang aku turunkan. Maksudnya ketika Allah turunkan syariat Islam melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terimalah apa yang beliau bawa dari Al-Quran dan hadisnya. Kemudian bagaimana alias terima apa yang dibawa, kemudian amalkan apa yang kita terima tersebut. Jangan kita menerima kewajiban salat 5 waktu tapi salatnya cuma 4 waktu. Kita menerima kewajiban puasa Ramadan tapi puasanya tidak sesuai dengan aturan. Kita menerima tentang haramnya riba tapi ribanya setiap hari. Ini orangnya menerima aturan tetapi dia tidak menjalankan. Kalau seperti itu berdoa kepada Allah itu bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala namanya. Bukan Allah mengingkari janji, kita sendiri yang tidak tahu aturan. Kita yang menggugurkan doa kita sendiri, bukan Allah menolaknya. Karena Allah sudah berjanji akan memenuhi setiap permintaan dari hamba-hambanya. Allah Maha, Dia benar dan tidak mungkin berbohong, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan mustahil zalim kepada hamba-hambanya. Tidak ada celah dan ruang untuk berburuk sangka kepada Allah ketika Allah tidak mengabulkan doa kita. Tinggal celah kita yang menyalahkan diri kita sendiri. Kita telah berbuat zalim, kemudian kita bertaubat dan berdoa kepada Allah. Maka jalankanlah apa yang diperintah dalam agama. Kalau kita melakukan kesalahan dan ingin memperbaikinya, supaya doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima aturan Allah dan jalankan. Jangan diterima tapi tidak dijalankan. Dia anggukkan kepalanya tapi dia tidak melaksanakan apa yang dia terima tersebut. Sebagaimana ahlul kitab, itu orang-orang Yahudi, kami patuh tapi tidak dilaksanakan, kami dengar tapi tidak dilakukan. Kebanyakan juga begitu. Dia tahu aturan Allah, dia terima syariat Allah, dia baca Al-Quran dan hadis Nabi, tetapi dia tidak mengamalkan. Perintah tidak dilaksanakan, kemudian larangan tidak dijauhi. Yang ada adalah perintah ditinggalkan dan yang dilarang justru dia kerjakan. Kemudian dia berdoa kepada Allah dan ingin langsung dikabulkan doanya. Sudah setahun 2 tahun dia berdoa, lalu dia buat kesimpulan nampaknya Allah tidak mengabulkan doanya. Orang-orang yang mengatakan seperti itu disebut dengan istihjal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu memang salah satu penggugur doa, membuat doa tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sendiri menggugurkannya dengan mengatakan dia sudah capek berdoa, dia sudah lama berdoa, bahkan sudah lebih dari 2 tahun atau 10 tahun, tetapi nampaknya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tergesa-gesa dia dengan sikap seperti itu? Ya, karena arti tergesa-gesa adalah dia berdoa tapi nampaknya Allah tidak kabulkan. Walaupun dia berdoa sudah 10 tahun, 20 tahun, dibuat kesimpulan kalau Allah tidak mendengarkan doanya, kesimpulannya itu tergesa-gesa namanya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa untuk mendapatkan keturunan. Apakah 1 tahun beliau berdoa? Tidak. 10 tahun? Tidak. Puluhan tahun. Beliau adalah nenek moyangnya para nabi. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diberi kenabian oleh Allah, dimuliakan dengan derajat tersebut. Tetapi beliau berdoa, tidak juga langsung Allah kabulkan. Nabi Ayub alaihissalam yang kita baca sejarahnya, beliau menderita sakit yang tidak pernah ada yang sakit separah itu, dan tidak pernah pula ada yang sakitnya selama itu. Saking parah dan lamanya penyakit tersebut, orang-orang yang berada di dekat beliau, dari kerabat semuanya bubar, meninggalkan beliau tinggal sendirian. Jadi lama penyakitnya, tidak ada yang sesakit itu, selama itu tidak ada. Nah, apakah beliau berdoa kepada Allah langsung disembuhkan? Ya, tidak juga. Datang kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, kemudian maksiat pun cukup banyak, amalan pun sedikit, kadang-kadang taat, kadang-kadang bermaksiat. Lalu ketika sulit minta kepada Allah, berdoa kepada Allah turunkan hujan, lalu ingin hujan langsung turun. Kalau hujan langsung turun pun kita juga harus berhati-hati, jangan sampai itu menjadi istidraj dari Allah. Hendaklah itu rahmat dari Allah untuk kita, bukan makar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita berdoa sesuai perintah Allah. Tapi setelah berdoa ingatlah, jangan kita tergesa-gesa, jangan istihjal di dalam berdoa.
qad da'autu falam yustajab li. Jauhi kesimpulan yang seperti itu. Kita harus yakin Allah mengabulkan doa sesuai dengan janjinya, cepat lambat dunia dan akhirat. Dan kita harus yakinkan diri kita kalau doa itu tidak Allah sia-siakan, sekalipun di dunia tidak dikabulkan, Allah akan berikan balasannya ketika dalam kehidupan yang sebenarnya. Kemudian kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran, hal yang membuat doa kita jadi gugur sia-sia bukan karena Allah menolak, bukan karena Allah ingkar janji akan mengabulkan doa yang dipanjatkan, tapi karena kita sendiri yang buat ulah, kita sendiri yang buat masalah. Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang panjang. Saking lamanya perjalanan, kepalanya sudah berdebu, mukanya pun sudah ditutupi oleh debu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia hamparkan kedua tangannya berdoa kepada Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb katanya, ya Rabb katanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pakaiannya bersumber dari yang haram, makanannya sumbernya dari yang haram, kemudian masyrabuhu min haram wa quziya bil haram, fa anna yustajabu lahu lidzalik. Apa yang dia pakai sumbernya dari yang haram, apa yang dia makan, yang dia minum juga sumbernya dari yang haram. Bagaimana pula Allah akan mengabulkan doa dari orang yang seperti itu? Nabi memberi petunjuk kepada kita, kalau kita makan yang haram, maka doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Ustaz so tahu tentang doa orang lain, hakikat doa memang Allah yang tahu diterima atau tidak. Tetapi Nabi memberikan petunjuk, kalau ingin doa diterima, jangan mengkonsumsi yang haram, jangan hidup dari yang haram. Mengkonsumsi di sini bukan hanya maknanya memakan harta haram saja, dicari uang dengan cara haram, lalu dibeli makanan dan minuman, lalu kita suap, kita makan. Bukan itu saja maknanya. Kita kumpulkan harta dengan cara haram, lalu kita pakai untuk kepentingan kita dalam kehidupan dunia. Kita pakai harta yang diperoleh dengan cara haram tersebut untuk melepaskan diri kita dari beban yang ditetapkan oleh agama atau beban yang ditetapkan oleh negara yang tidak bertentangan dengan aturan agama. Dia cari harta dengan cara haram. Kemudian setelah mendapatkan harta tersebut, dia pakai untuk membayar pajak mobilnya, dia pakai untuk membayar PBB bangunan rumahnya, dia pakai untuk membeli kuota internet untuk komunikasinya, dia pakai untuk ongkos ini, ongkos itu dan lain sebagainya, bayar listrik, bayar air. Kan saya tidak memakan harta haram. Itu juga namanya memakan. Karena arti memakan di sini memanfaatkan, dan memakan merupakan salah satu pemanfaatan. Dan kita dilarang untuk memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara haram. Karena harta yang haram itu bukan untuk kita manfaatkan, tetapi untuk kita jauhi. Jangan cari dengan cara seperti itu. Kalau sudah terlanjur, kemudian kita baru tahu itu dilarang, maka kembalikanlah kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita mendapatkannya karena tipu orang, kembalikan kepada orang yang kita tipu. Kalau orang tersebut kita paksa untuk memberikannya, maka kembalikanlah kepadanya. Nah, dengan cara itu kita mengabdikan yang hak kepada yang punya hak. Bukan dipakai untuk kepentingan kita, baik kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, jadi jauhilah sikap atau perbuatan memakan sesuatu yang haram, mencari sesuatu dengan cara haram. Kalau ada orang dia pakaiannya sumbernya dari yang haram, hartanya bercampur dengan yang haram, yang halal ada, yang haram juga ada. Kalau bercampur antara halal dengan haram, maka yang halal jadi kalah, yang menang itu yang haram. Dihukumlah hartanya menjadi harta haram. Gara-gara setitik nila hancur sebelanga itu sambal. Seperti itulah kalau bercampur dalam harta kita yang halal dengan yang haram. Nah, namun ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan doanya. Maka kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda ma yuhib, fa huwa yusirrun wa huwa musirrun 'ala ma'asihi, fa inna ma istidrajun min Allah lahu." Kalau engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seorang hamba apa yang dia minta, padahal hamba tersebut bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya itu hanyalah istidraj dari Allah untuknya. Allah mempertinggi tempat jatuhnya. Allah ingin menyempurnakan dosa-dosanya agar dia berhak mendapatkan azab yang paling sempurna di hari akhirat.
Kata Abdullah bin Abbas, istidrak itu adalah setiap dia bermaksiat, setiap kali itu pula Allah berikan nikmat kepadanya. Setiap kali dia bermaksiat, Allah bukakan pintu-pintu kenikmatan duniawi untuknya. Setiap kali dia bermaksiat, dipermudah dia untuk mendapatkan fasilitas kenikmatan dunia. Nah, oleh karena itu orang-orang yang terkena istidrak jarang yang menyadari kesalahannya, karena ada pinta berlaku. Nah, kita tidak ingin kalau Allah mengabulkan doa kita bukan untuk istidrak, tetapi karena memang Allah sayang dan merahmati kita. Supaya itu yang kita dapatkan, maka jangan berbuat maksiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang datang itu memang kebaikan yang Allah segerakan di dunia, nanti di akhirat Allah akan memberikan pula kebaikan dalam bentuk yang lain, dalam bentuk pahala yang menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim. Dan tidak ada kemenangan yang lebih besar dari itu, dan tidak ada keuntungan yang lebih besar dari itu. Sebaliknya, tidak ada kerugian yang lebih besar ketika di hari akhirat dia tidak dimasukkan ke dalam surga, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah kekalahan yang terbesar, itulah kerugian yang terbesar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah, inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, Allah jadikan doa sebagai salah satu ibadah yang luar biasa, dan Allah semakin suka kepada seorang hamba yang senantiasa berdoa kepadanya. Semakin sering hamba itu berdoa kepada Allah, itu membuktikan kalau hamba itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul kalau bukan karena Allah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apapun, dia tidak akan bisa memperoleh kebaikan apapun, karena dia tahu kalau Allah sebagai penentunya. Walaupun dia berusaha secara maksimal, dia kemudian memaksimalkan apa yang dia miliki dari segala macam potensi, kalau bukan karena keridhaan dan izin dari Allah, maka apa yang dia usahakan tidak akan juga berhasil. Maka doa menjadi senjata bagi orang-orang beriman, di samping usaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rasulullah SAW, ya, doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata bagi orang beriman, salah satu senjata yang luar biasa bagi orang-orang yang memahaminya. Ketika dia tidak sanggup membalas karena tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tetapi di malam hari dia menghadap kepada Allah, dalam doanya dia doakan orang-orang yang zalim agar dibalas oleh Allah sesuai dengan kezalimannya. Didoakannya orang-orang yang membuat kejahatan di muka bumi supaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah menzaliminya, dia doakan kepada Allah supaya Allah balas. Siapa yang berdoa seperti itu, berarti dia sudah membalas kezaliman yang dia terima dari orang lain. Tapi kalau dia memaafkan, dia tidak doakan seperti itu, dia justru mendoakan agar orang tersebut mendapatkan petunjuk dari Allah, agar mereka berhenti dari kezalimannya, maka dia mendapatkan pahala atas maaf dan doanya tersebut. Membalas silakan, kalau memaafkan ada pahalanya. Itu dua pilihan bagi orang-orang yang dizalimi. Ingat, mereka punya senjata, yaitu doa kepada Allah, dan senjata itu luar biasa sesuai dengan hadis Nabi. Doa orang yang dizalimi mustajab langsung, dan tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami doa sesuai dengan apa yang diajarkan. InsyaAllah kita tidak akan meremehkan doa tersebut, dan kita pun akan berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main atau kurang sungguh-sungguh, karena kita tahu betul keutamaannya dan kita tahu betul dampak dari doa tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
supaya doa kita dikabulkan, maka kita terima syariat Allah dan kita ikuti, kita amalkan, sehingga Allah kabulkan doa kita tersebut. Cepat lambat, dunia atau akhirat, jangan tergesa-gesa dan jangan berburuk sangka kepada Allah, karena tidak ada celah untuk berburuk sangka kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana, dan tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa kunna ibadatina wa tammim taqsirana ya Allah ya mujibas sa'irin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin wa dhilla asy-syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayitan illa rahimtah wa la hajatan illa qadaitah wa la shaban min shababil muslimin illa hadaitah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal uzal wa na'udzu bika min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil